Pernah kebayang nggak ada seorang bintang yang saking sempurnanya justru kesempurnaan itu yang jadi masalah? Nah, hari ini kita bakal menyelami kisah Ricardo Kakak, seorang legenda sepak bola yang karirnya itu luar biasa, tapi juga menyimpan sebuah paradoks yang unik banget. Dengerin deh apa kata Frank Lampard yang juga seorang legenda. Ini tuh bukan sekedar pujian biasa loh. Ini bukti betapa elitnya Kakak dan seberapa besar rasa hormat yang dia dapat. Bahkan dari rival-rivalnya di lapangan. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Dia itu orang terakhir yang memenangkan penghargaan individu paling bergengsi sebelum era Messi dan Ronaldo dimulai. Terus, kenapa dia seolah-olah menghilang begitu saja? Yuk kita coba bedah ceritanya bareng-bareng. Oke, untuk bisa ngerti kenapa dia jatuh, kita justru harus mulai dari puncaknya. Mari kita mundur sejenak ke masa di mana Kakak itu benar-benar jadi raja yang tak terbantahkan di dunia sepak bola. Sebelum kita lanjut, mungkin ada yang belum terlalu familiar sama Ballon d'Or. Gampangnya gini, ini tuh ibarat piala Oscar-nya dunia sepak bola. Ini adalah penghargaan individu paling top, sebuah penegasan kalau kamu adalah yang terbaik dari yang terbaik di planet ini. Jadi di tahun 2007, Kakak memenangkan Ballon d'Or. Dan yang bikin ini luar biasa, dia adalah manusia biasa terakhir yang berhasil melakukannya sebelum dominasi dua alien, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo dimulai selama 1 dekade penuh. Kemenangan di tahun 2007 itu adalah puncaknya ya. Tapi gimana ceritanya dia bisa sampai ke sana? Oke, sekarang kita flashback sedikit ke masa-masa awalnya di Eropa saat sang malaikat ini mulai berlari di kota Milan. Percaya atau enggak, dia datang ke Eropa dengan harga yang bisa dibilang murah banget. Presiden klub AC Milan waktu itu bahkan menyebutnya sebagai pembelian seharga kacang. Siapa sangka kacang ini ternyata jadi salah satu investasi terbaik dalam sejarah klub. Dampaknya, wah, instan dan luar biasa. Sampai-sampai manajernya sendiri, Carlo Ancelotti, menggambarkannya seolah-olah surga yang mengirimnya kepada kami. Saking hebatnya, seorang pemain bintang sekelas Rui Costa aja sampai harus rela tergeser dari tim utama. Dan coba lihat deh, seberapa cepat dia mendominasi. Cuma dalam beberapa tahun, dia sapu bersih semuanya. Gelar Liga, Liga Champions, jadi top scorer, dan puncaknya, Ballon d'Or. Di titik ini, nggak ada lagi perdebatan. Kakak adalah pemain terbaik di dunia. Setelah menaklukkan Italia dan Eropa bareng Milan, tantangan baru pun menanti. Di tahun 2009, dunia sepak bola digemparkan sama sebuah transfer raksasa yang membawanya ke Spanyol. Ini adalah sebuah pertaruhan yang sangat besar. Dia pindah ke Real Madrid, jadi bagian dari proyek Los Galacticos bareng Cristiano Ronaldo. Bisa bayangin kan ekspektasinya setinggi langit. Ini adalah momen ambisi dan risiko yang super besar, dan semua mata di dunia tertuju padanya. Tapi sayangnya, transfer impian itu justru jadi awal dari mimpi buruk. Karirnya di Madrid mulai tergelincir, kejebak di antara dua masalah besar. Jadi ada dua masalah utama nih yang seolah-olah bersekongkol buat melumpuhkan karirnya. Yang pertama, fisiknya. Tubuhnya sendiri mulai menyerah, bikin dia cedera terus-terusan. Kedua, dari sisi profesional, dia susah banget dapat kepercayaan penuh dari manajernya Jose Mourinho, yang akhirnya bikin dia kehilangan ritme permainannya. Biar kebayang separah apa, lihat angka ini, 175. Itulah jumlah hari yang dihabiskan Kakak untuk menepi karena cedera di Real Madrid. Dia melewatkan hampir 30 pertandingan penting. Momentum yang udah dia bangun bertahun-tahun di Milan, bisa dibilang hancur berkeping-keping. Nah, setelah mimpi buruk di Madrid itu, jelas kalau masa keemasannya sudah berakhir. Karir Kakak pun masuk ke babak-babak akhir. Sebuah perjalanan untuk menemukan kembali kegembiraan bermain yang telah hilang. Perjalanannya berlanjut, sempat balik ke Milan, pulang ke Brazil, sampai akhirnya ke Amerika. Tapi ini udah bukan soal mengejar trofi lagi. Kakak sendiri mengakui, di titik ini rasa senang bermain bola itu sudah hilang, tergantikan sama rasa sakit di badan setiap kali selesai bertanding. Tapi, sementara tantangan di karirnya itu kelihatan jelas banget, sebuah tantangan lain yang jauh lebih mengejutkan justru muncul dalam kehidupan pribadinya. Kita mungkin mikir kalau cederanya itu tantangan terbesarnya kan? Ternyata bukan. Ujian terberat dalam hidupnya itu nggak terjadi di lapangan hijau, tapi justru di dalam rumahnya sendiri. Inilah bagian yang paling bikin kaget dari kisah Kakak. Dan ini dia inti dari paradoks hidupnya. Alasan dibalik perceraiannya, menurut mantan istrinya, bukan karena ada kekurangan, cacat, atau kesalahan. Justru sebaliknya, karena dia dianggap terlalu sempurna. Coba deh bayangin. Kakak ini kan potret seorang idola, sangat religius, setia, jauh dari skandal, dan seorang suami yang baik.
Ironisnya, justru semua kualitas inilah yang tampaknya jadi masalah. Mantan istrinya merasa ada sesuatu yang hilang. Seolah-olah kehidupan yang terlalu sempurna itu malah terasa hampa. Nah, ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan kan? Di dunia olahraga yang penuh dengan ego, apakah mungkin kebajikan terbesar kakak justru menjadi tragedi terdalamnya? Ini jadi sebuah refleksi yang menarik tentang kompleksitas kesempurnaan dan apa artinya menjadi manusia, bahkan untuk seorang idola global sekalipun.